Halo, kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke guys, untuk konten kali ini kita lanjutkan konten kita The Legend of Neverland tentang pembahasan hal-hal yang sering dilakukan oleh para player pemula atau player-player awal yang sangat sering dilakukan kesalahannya guys. Di sini Mas Jul akan memberikan 5 hal-hal yang sering dilakukan dan itu salah fatal ya guys ya. Jadi menghambat perkembangan karakter kalian. Jadi di sini Mas Jul akan memberikan sedikit tips 5 hal yang tidak boleh dilakukan saat awal-awal guys. Ini tapi 5 hal ini paling sering dilakukan oleh para player pemula, para player yang baru main, para player yang istilahnya belum paham betul tentang cara-cara kita walaupun free player itu untuk bersaing di dalam game ya guys ya. Apa saja sih Mas Jul? Oke, nanti kita akan bahas langsung ya guys ya dalam video ini ya guys ya. Jadi simak terus sampai dengan selesai guys, jangan di skip ya guys ya. Jadi tonton dari awal hingga akhir agar kalian paham guys. Jadi kendala tentang karakter kalian, tentang karakter kalian yang sulit berkembang atau sulit bersaing itu bisa terpecahkan dengan menonton video ini ya guys ya, mudah-mudahan ya guys ya. Karena banyak sekali guys yang email ke Mas Jul itu tanya kenapa kok sulit berkembang, kenapa kok ini susah ya, apa harus top up, apa harus apa. Enggak guys, jadi free player pun bisa bertahan atau bersaing ya guys ya, walaupun kalian harus sabar kalau sebagai free player itu guys. Oke, 5 kesalahan yang wajib dihindari dalam The Legend of Neverland itu saat awal ya guys ya. Oke, apa sih yang pertama? Oke, yang sering sekali Mas Jul lihat dalam pertama itu, jadi dalam rentan level hari pertama itu kalau nggak salah 58 ya, dari level 58 hingga level 100 ya guys ya. Itu banyak sekali yang melakukan kesalahan yaitu remodel IO atau antik order. Apa sih remodel IO? Remodel IO atau antik order itu adalah status yang ingin kalian cari sebagus-bagusnya. Ini di sini kesalahannya guys. Kenapa letak kesalahannya? Remodel IO atau antik order itu jangan kalian gunakan saat level antik order atau IO kalian masih di bawah level 9 guys. Jadi gunakanlah IO kalian hingga plus 10 lah. Kalau sudah plus 10 itu silakan kalian rubah-rubah guys, nggak apa-apa guys. Jadi rubah dengan status yang kalian inginkan guys. Ini banyak sekali player pemula yang meremodel itu di bawah level 10 guys. Jadi level 5, level 7 itu sudah diremodel. Kenapa Mas Jul sarankan kok harus menunggu 10 plus? Karena mencari IO ini hanya bisa didapatkan dari teritori elemen ya guys secara harian. Lalu juga hanya bisa dari top liga ya guys. Jadi dari selain itu nggak bisa guys. Jadi kalian harus nabung guys. Sedangkan untuk meng-up ya atau menaikkan itu tidak akan selamanya selalu langsung berhasil guys. Jadi kita butuh antik order 1 untuk kita naikkan, kita juga butuh bahannya antik order 1 guys. Antik order 2 atau IO nomor 2 itu juga bahannya untuk nomor 2 guys. Nggak bisa menggunakan antik order 1 bahannya antik order bukan antik order, maksudnya IO yang bulat 1 kita menggunakannya segitiga, nggak bisa ya guys ya. Itu maksudnya masuk gitu. Yang segitiga juga harus menggunakan yang segitiga guys, gitu guys. Nggak bisa misal kita menggunakan yang antik gitu, yang 1 atau yang bulat ya itu. Ini antik order 1 ya yang bulat itu menggunakan yang segitiga ya guys. Itu nggak bisa ya guys ya. Jadi yang bulat harus dengan bulat, yang segitiga harus dengan segitiga guys. Di situ letak kalian harus menabungnya guys. Kalau untuk yang spender istilahnya dia bisa menukarkan spender itu kan istilahnya TE pasti bagus lah ya, istilahnya rank 1 kayak gitu, rank 2 tuh. Kalau F2P kan kita kejar ibaratnya masuk 5 sampai 10 itu sudah bagus guys. 5 sampai 10 guys, nggak perlu harus kita kejar istilahnya 1 2 3 kan mendapatkan sayap lah ya untuk bonusnya. Kita yang penting kejar dari untuk hasil IO-nya 5 sampai 10 itu sudah bagus guys. Itu sudah hasil yang bagus sekali guys menurut Mas Jul untuk mendapatkan rutin IO-nya ya. Lalu saran Mas Jul, kalian gunakan IO yang awal itu saat awal itu jangan hanya asal itu ya, asal pasang ya. Jadi gunakanlah yang statusnya menurut kalian pas.
Jadi saat nanti kalian ingin berubah itu tidak akan kebingungan guys, tidak akan terlalu berat. Oke, yang kedua gagal flaming road. Apa yang dimaksud gagal flaming road? Oke, di sini banyak sekali player yang gagal di sini guys. Kenapa gagal Mas Jul katakan? Di flaming road itu ada beberapa lantai yang wajib sekali diselesaikan oleh pemain baru atau player baru ya guys ya. Kenapa wajib Mas Jul? Oke, karena reward atau hadiah dari lantai tersebut itu sangat penting guys. Nah di sini lantai apa saja sih yang harus dilewati oleh player yang itu wajib? Oke, lantai yang wajib itu ada di lantai 90 dan 130. Apa sih lantai 90 dan 130? Lantai 90 dan 130 itu adalah core ya guys ya. Itu wajib sekali untuk kalian modal miliki untuk awal. Gitu guys, karena core itu sangat berpengaruh untuk status char kalian ya. Gitu ya guys ya. Jadi harus memiliki core ya guys ya. Jadi misalnya FF awal kita kan belum ada core-nya itu ya. Kita harus cari dari flaming road. Lah itu lantai 90 dan 130 itu wajib ya guys ya. Modal wajib flaming road yang core ya guys, itu untuk fairy kalian. Jadi fairy kalian akan mendapatkan tambahan status ya guys ya. Dari status itu untuk karakter kalian guys. Di lantai 90 dan 130 itu core. Jadi kalian akan mendapatkan modal 6 core ya guys ya. Walaupun core itu akan acak ya guys, akan acak. Jadi tidak akan selalu mendapatkan sesuai dengan keinginan, tapi minimal kalian sudah punya core kuning guys. Misal dapatnya tidak sesuai harapan yang core kuning, kalian bisa up untuk kalian assist guys. Itu lumayan guys. Tapi tidak mungkin dari ke-6 itu harusnya sangat itu ya, sangat sedikit kemungkinan dapat yang tidak sesuai harapan. Misal harapan kalian rek, biasanya dari 6 itu kadang harusnya ada 1 atau 2 yang bisa dapat ya guys ya. Atau kalian juga nanti bisa barter dengan kawan guys. Jadi misalnya kalian dapatnya blessing atau ramalan atau bahkan spirit mantra, kalian bisa tukar dengan kawan kalian yang tidak membutuhkan rek ataupun slaughter. Jadi kan bisa barter guys dengan kawan guys. Gitu guys. Tapi ini adalah modal awal ya guys ya. Jadi untuk flaming road 90 dan 130 itu adalah modal awal bagi karakter kalian. Jadi agar tidak tertinggal dalam perkembangan karakter. Kadang kalian kan ada istilahnya yang lantai 80 itu adalah fragment kita tembuskan, ternyata kita nggak bisa nembus level 90, lantai 90, akhirnya core itu terbuang. Nah itu kadang kalian yang keliru. Jadi lebih baik korbankan fragmennya, tapi kalian kejar core-nya, karena core itu lebih penting daripada fragmen. Gitu guys ya. Ini kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pemula dan belum paham ya guys. Apa sih core itu guys? Nah ini bisa dilihat ya guys ya. Ini core reg ya guys. Ini kalau untuk DPS itu sangat membutuhkan reg ya guys ya. Basicnya DPS itu adalah reg. Berbeda dengan tank ya guys ya. Nanti kita akan bahas guys untuk basic tank dan basic DPS dan tank kita akan bahas untuk core-nya ya guys ya. Kalau misal kita dapatnya tidak sesuai semua, Mas Jul gimana? Gunakan ungu guys, nggak apa-apa guys. Nanti setelah flaming road itu terbuka lantai berapa itu akan kita bisa beli core ungu guys. Gitu ya guys ya. Jadi sesuaikan saja guys. Jadi tapi ini adalah modal wajib ya guys ya. Jadi kalian usahakan untuk lantai 90 dan 130 itu harus tembus. Bagaimana dengan box fairy-nya? Itu anggap aja bonus guys. Tapi nggak perlu harus kalian wajibkan tembus. Kalau bisa kalian tembuskan. Kalau nggak jangan dipaksa guys. Tapi yang kalian perlu paksa itu wajib ditembuskan adalah core-nya ya guys ya. Karena itu modal awal basic kalian. Kalau tanpa core karakter kalian pasti akan tersendat guys. Gitu guys. Oke, lalu ini yang kita bahas ya guys ya. Karena core kuning itu kita akan terbuka level 150 kalau nggak salah ya. Ya kan, jadi core kuning itu bisa terbuka di lantai level 150 guys. Jadi agak lama ya guys ya, dari 100 level 110-an kita mencapai 150 ya guys ya. Itu agak lama. Makanya model core kuning itu sangat penting ya guys ya. Jadi jangan sampai dilewatkan. Kalau kalian
memilih FF itu bisa kalian dari gacha ya guys. Dari PT 100 pun pasti akan dapat guys, walaupun random. Dan misal kalian dapat FF sekarang bisa ditukarkan dengan linknya ya guys ya, jadi ditukarkan dengan fragmennya. Jadi lebih penting core-nya ya guys ya, karena core itu adalah modal awal ya guys. Jadi jangan sampai keliru ya guys ya. Jadi core itu nanti akan disesuaikan dengan karakter kalian ya guys ya, set will core-nya ya. Jadi set will core itu akan untuk karakter tank atau DPS gitu ya guys ya. Set will core asal-asalan. Nah ini ya yang sering sekali ini guys, set will core asal-asalan. Mas Jul akan menjelaskan kenapa set will core tidak boleh asal-asalan guys. Ini tadi sudah Mas Jul bahas sedikit ya untuk yang set will core-nya. Oke, untuk karakter sendiri itu kan terbagi ada tiga tipe ya guys. Sebetulnya hanya basicnya 2 tipe ya. Tapi tipe ketiga itu kadang dimiliki oleh spender gitu ya guys ya. 2 tipenya itu adalah DPS dan tank. Jadi kita harus bisa membasickan dulu karakter kita ingin jadi apa, apakah DPS atau tank gitu guys. Jadi dari awal kalian sudah berpikir DPS apa basicnya. Tadi Mas Jul bilang DPS basicnya adalah reg ya guys ya. Jadi utama dari DPS itu kalian harus punya reg. Kalau kalian dari 6 modal itu nggak punya reg, kalian dapatnya malah blessing, spirit mantra dan sebagainya. Beli yang ungu guys, nggak masalah, beli yang ungu dulu. Oke, beli yang ungu dulu. Mas Jul pun juga pakai ungu awalnya guys. Nih ya, ini kan yang kuning ya regnya ya. Mas Jul ada yang ungu guys. Untuk awal-awal Mas Jul tetap menggunakan ungu, jadi nggak langsung gunakan kuning. Mas Jul dapat reg kuning itu kalau nggak salah di lantai 130. Untuk lantai 90 Mas Jul dapat kuning itu will core kuningnya kalau nggak salah awal-awal spirit mantra 2 guys. Spirit mantra 2 dan nightmare kalau nggak salah ya. Untuk awal ini regnya Mas Jul yang Mas Jul gunakan saat awal-awal guys untuk lantai 90 ya. Jadi Mas Jul menggunakannya adalah reg ungu ya guys ya. Nggak masalah guys kita menggunakan reg ungu. Itu reg ungu pun asal levelnya itu bisa bagus itu terpakai guys. Jadi jangan meremehkan core ungu ya guys ya. Jadi selama kalian belum bisa mendapatkan core kuning sesuai dengan keinginan kalian, jangan hanya asal pasang demi battle power atau BP ya guys ya. Mas Jul sering banget ketemu player gini guys. Yang penting kelihatan BP-nya gede tapi statusnya ancur-ancuran guys. Jadi sudah BP-nya tinggi tapi statusnya hancur. Kenapa statusnya hancur? Itu karena dia tidak mau setting. Apa yang perlu disetting ya, terutama will core ya guys. Kalau dalam PvP itu will core kan sangat berpengaruh guys. Makanya Mas Jul bilang modal awal. Nggak mungkin kita PvP ya FF-nya itu misal menggunakan api, kok menggunakan core-nya nightmare, itu ngawur guys. Hanya demi BP guys. Nightmare-nya level 5 kuning, reg-nya ungu, dipasanglah nightmare. Kenapa? Karena untuk BP tinggi, mendapatkan 10k tinggi. Itu ngawur guys. Itu banyak sekali yang begitu guys kawannya Mas Jul. Jadi makanya Mas Jul bahas. Jadi Mas Jul ketemu beberapa kawan-kawan di dalam game ya, ternyata menggunakannya begitu. Lalu untuk build setnya untuk DPS itu ada 2 ya guys ya. Yang untuk basicnya itu adalah full break atau full fatality. Tapi keduanya ada kelemahannya tersendiri-sendiri ya guys ya. Kalau fatality itu dia mendapatkan critical kita, tapi dia tidak akan bisa men-trigger untuk aktif kalau core kita adalah blessing ya guys. Jadi kalau mau menggunakan break itu kalian harus menggunakan reg ataupun slaughter, tidak bisa menggunakan selainnya itu ya. Kalau untuk insting dan sebagainya Mas Jul itu kan untuk plus lah ya. Untuk ini basicnya untuk awal ya guys ya. Break hanya akan aktif bila kita menggunakan will core, reg ataupun slaughter, itu yang paling efektif ya guys ya. Untuk perkara kalian ada yang menggunakan insting silakan, ada yang menggunakan spirit mantra silakan, nggak apa-apa guys. Tapi ini untuk basic awalnya ya guys ya. Ini Mas Jul bicara ini untuk basic awal. Jadi banyak sekali yang menggunakan will core itu asal-asalan saja guys. Jadi yang penting BP-nya tinggi guys. Padahal itu salah.
Kalau untuk fatality itu harus ada fairy-nya ya guys ya. Fatality itu harus ada fairy-nya, sedangkan break itu tidak. Dia menambahkan critical pada karakter kita. Kalau fatality menambahkan damage ke fairy kita. Jadi kalau untuk PvP seperti Burning Soul ya atau TE itu memang damage-nya berpengaruh gede. Tapi ada kelemahannya guys. Kelemahannya cooldown-nya lama ya guys ya, menambahkan lama 30% kalau nggak salah dari cooldown fairy harusnya. Sedangkan kalau break cooldown-nya tidak berpengaruh lama, dia normal ya, karena dia menambahkan karakter kita kritikal ya. Lalu basic tank. Basic tank itu untuk core-nya adalah blessing ya guys ya. Untuk core basicnya adalah blessing. Perkara kalian mau tambahkan dengan ramalan, mau kalian spirit mantra, mau kalian dengan nightmare, itu bebas guys. Tapi untuk tank itu biasanya menggunakan blessing ya guys ya. Kenapa blessing? Blessing itu menambahkan touch-nya ya, menambahkan defense kita, touch defense menambah. Jadi kalau kalian tank itu touch itu kan penting ya. Jadi touch block itu sangat penting bagi tank. Jadi touch block HP itu sangat penting bagi tank ya guys ya. Jadi makanya basic utamanya dari tank untuk setting tank itu adalah core-nya adalah blessing ya guys. Jadi kadang ada guys yang tank settingnya tank, dia karakternya build-nya tank, tapi ingin agar ada damage-nya, lalu dia gunakan dalam PvP itu menggunakan break seperti Mas Jul dulu ya guys ya. Tapi kalau Mas Jul ratakan statusnya itu, makanya Mas Jul ngomongnya all rounder ya guys ya. Tapi ini pure tank dengan critical rendah, touch tinggi, block tinggi, smash-nya belum terlalu tinggi ya guys ya, menggunakan setting DPS. Jadi dia menggunakan full rake lah, itu gagal ya guys ya, walaupun BP-nya tinggi guys gitu. Jadi core blessing itu akan menambahkan tambahan touch dan efek lainnya ya guys ya. Jadi untuk bertahan kita akan meningkat guys. Nanti di sini Mas Jul akan menunjukkan, tapi ini tidak permanen ya guys ya, ini sekedar buff ya. Jadi jadi kalau kita mengaktifkan skill maaf, skill blessing juga akan aktif ya guys ya dari core blessing itu. Lalu dari core blessing itu Mas Jul sarankan menggunakan wheelsetnya adalah blessing untuk menambah healnya ya. Jadi kalau kalian bisa misal nih ya, kalian menggunakan 4 blessing, itu pasti akan tebal sekali guys. Apalagi bisa mencapai level 12 ya guys blessingnya. Itu bagus sekali guys. Untuk level 10 plus itu udah bagus sekali guys. Untuk level 10 plus itu sangat bagus sekali ya guys ya. Oke, ini bisa dilihat ya guys ya untuk touch-nya Mas Jul ya guys ya. Ini nanti kita akan lihat perbedaannya guys. Ini menggunakan api tidak ada perubahan signifikan ya guys ya, karena tidak ada core blessing-nya guys. Lalu kita rubah ke air ya guys ya, yang ada blessing-nya. Oke, yang pertama yang kita masukkan Lotus dan Kendoknya ya guys ya, karena Kendok itu yang ada blessingnya ya guys. Oke, di sini kenapa set air Mas Jul kalau untuk blessing? Ya karena blessing itu menambahkan HP ya. Jadi semakin kalau kalian aktifkan core blessingnya, HP kalian akan semakin tebal. Sedangkan echo dari air itu juga menambahkan health point ya guys. Bisa dilihat ya guys, nambah ya dari 80 jadi 83 plus, karena di sini nambah 3% ya guys. Jadi itu untuk core blessing ya guys ya. Makanya kenapa di dalam top liga ya guys ya, yang tidak menggunakan fairy itu rata-rata pasti akan set tank ya. Set tank itu yang paling survive. Seperti di konten-konten Mas Jul yang lama pun, Mas Jul kan selalu menggunakan gladiator ya atau warrior ya guys ya, karena itu job yang paling survive guys menurut Mas Jul ya. Lalu dikombo dengan will core blessing itu akan menambah kita untuk lebih bertahan ya guys ya gitu. 4, apa ini kesalahan yang sering sekali dilakukan? Status equipment asal guys. Nah ini ya, ini sering sekali Mas Jul temui malah guys, sampai di server 525 ya guys. Jadi status asal nyala, asal merah, asal kuning masukkan.
status asal merah masukkan. Nah ini yang sering sekali keliru guys, padahal ini nggak boleh guys. Jadi apa yang harus awal kita lakukan, tentukan guys pilihan, apakah kalian mau DPS, apakah kalian mau tank. Jadi jangan hanya asal statusnya itu kuning kita masukkan dulu, nanti gampang rubah. Nah ini keliru guys. Kalau kalian sudah masukkan status yang salah, percaya Mas Jul, kalian akan mendapatkan status yang kalian inginkan itu semakin susah guys. Jadi lebih baik pertahankan status yang kalian inginkan, atau yang sesuai ya guys ya. Kalau untuk DPS, apa sih statusnya? DPS itu status utamanya adalah critical dan touch guys. Untuk tambahannya adalah serangan guys. Jadi kalian harus menentukan dulu karakter kalian itu apa sih, DPS atau tank. Kalau DPS ya tentu saja kalian utamakan critical dan touch-nya dulu ya guys ya, atau tendensi. Lalu kalau sudah mengumpul touch dan critical, baru kalian tambahkan serangan atau attack ya guys ya. Jadi kalau untuk DPS hanya begitu saja guys. Ya gitu ya. Jadi ini bisa dilihat ya guys ya, di equipment Mas Jul ada critical, ada touch ya guys ya. Di semua critical, bukan critical, di semua equipment Mas Jul pasti ada critical dan touch guys, gitu guys. Lalu selain critical dan touch, apalagi yang plus-plusnya Mas Jul? Yang plus-plusnya adalah serangan dan damage meningkat guys. Tapi itu istilahnya opsional ya, jadi tidak diwajibkan. Itu kalau kalian menemukan itu status yang jarang. Kalau untuk serangan itu sering ya. Plus-plusnya adalah attack, serangan ya guys ya. Attack itu sering sekali muncul. Yang jarang sekali muncul adalah damage meningkat. Bedakan peningkatan damage ke boss dan peningkatan damage. Peningkatan damage itu akan terjadi pada PvP dan PvE. Kalau ke boss itu hanya untuk saat kita raid boss ya, atau giant boss, atau saat kita mias ya guys ya, atau saat kita dungeon itu ya guys ya. Jadi kita utamakan untuk statusnya yang selalu aktif itu adalah critical, touch itu utama, opsionalnya tambahan setelah kedua itu adalah attack. Jadi misal dalam status equip kalian kok mentok ada serangan merah nih ya, critical kalian kuning, tapi status yang lainnya itu sudah misal tambahannya adalah defense dan sebagainya, itu kalian cocok. Kalian jangan korbankan critical karena kalian ingin DPS gitu guys. Jadi utama paten adalah critical dan touch-nya itu ya, untuk karakter DPS ya, critical dan touch-nya. Lalu penambahannya adalah serangan, lalu dan damage meningkat ya guys, atau peningkatan damage. Bedakan ya guys ya. Di sini bisa dilihat ya guys ya, untuk peningkatan damage, touch dan kritikalnya Mas Jul ya guys ya. Bisa dilihat sendiri ya guys. Jadi di setiap equipment itu hampir ada, kecuali yang opsional. Opsional kadang ada kadang tidak guys. Dan ini bisa dilihat damage meningkat walaupun masih kuning. Bahkan belum ada titik bintangnya, Mas Jul tetap pakai guys. Itu karena untuk status ya guys. Kadang ini banyak sekali guys, ini yang Mas Jul temui status dia damage meningkat ke boss itu statusnya merah, dipakai saja guys, gitu guys. Padahal kan damage ke boss itu jarang-jarang terpakai ya untuk statusnya itu ya. Dan itu hanya satu, istilahnya itu kan hanya untuk ngejar BP. Untuk apa? Kalian lebih gunakan untuk status basicnya aja, seperti critical, touch, serangan, damage meningkat. Itu lebih bagus begitu ya guys, daripada untuk damage ke boss, pengurangan damage boss. Buat apa itu? Jadi status yang kurang berguna itu sering sekali masuk lihat itu pada player-player ya guys ya. Yang penting katanya BP-nya meningkat. Nah ini di sini kelirunya guys. Hanya mementingkan terlihat BP-nya meningkat, tapi kalian salah dalam perkembangan karakternya. Akhirnya macet. Kalau udah macet pasti bosen. Kenapa bosennya? Kalah mulu kok. Gitu. Aku kalah sama itu, aku ngelawan itu kalah, aku terus bosen gitu guys. Jadi seperti tadi ya guys ya, tambahannya adalah damage meningkat dan attack. Nah, jadi jangan sampai keliru ya guys ya.
Untuk status equipment kalian tentukan tentukan dulu karakter kalian mau tank atau DPS ya guys ya. Kalau di sini Mas Sul akan bahas keduanya guys, untuk DPS gimana, untuk tank bagaimana ya guys ya. Jadi basicnya kalian harus tentukan guys, jangan hanya asal pasang atau asal masukkan status. Oh itu statusnya merah kok Mas Jul, smashnya merah kok, kritikalnya hanya ungu. Lah ya biarin kritikal ungu. Kalau kalian nggak punya kritikal DPS mau gimana guys? Itu guys, bisa dilihat karakternya Mas Jul smashnya rendah ya. Kenapa? Karena bukan basicnya guys smash. Kita sebagai DPS itu mengandalkan skill ya. Dan jadi karena skill itu butuh dengan kritikal yang besar guys. Jadi serangan dan kritikal yang besar. Jadi kritikal besar, serangan besar, itu otomatis skillnya juga akan menghasilkan serangan besar guys. Gitu ya guys ya. Ini kesalahan-kesalahan yang paling sering Mas Jul temui ya guys ya. Jadi masukkan status untuk karakternya itu asal-asalan. Yang penting oh ini statusnya menyala, oh ini menambahkan PP sekian, oh ini menambahkan PP 1000, oh ini menambahkan PP 800. Nah ini yang hanya melihat dari PP guys. Akhirnya saat kalian melakukan PVP duel itu kalian akan terbully guys. Sedangkan saat kalian terbully, kalian dia cheat, dia ini gitu. Akhirnya kalian males main sendiri. Gitu guys. Apalagi saat Burning Soul guys. Itu kan Burning Soul nggak main-main guys lawannya guys. Gitu. Jadi walaupun Mas Jul pun F2P guys sama guys. Mas Jul pun F2P. Tidak Mas Jul F-Spender enggak. Mas Jul F2P sama guys. Tapi dengan mengakali seperti itu, jadi kita bisa survive ya guys ya. Lalu event-event yang penting seperti top liga itu kalau kalian minimal ya itu 1 sampai 18 guys. Syukur bisa 8 ya guys ya. Kalau enggak kejar 18 besar guys. Kenapa? IO-nya bagus kuning. Gitu guys. Ya, lalu itu untuk tadi set DPS-nya ya guys ya. Kalau untuk set tank ya guys ya, nanti ini kita bahas sedikit ya. Ini itu set tank itu basicnya adalah touch, block, dan health point atau HP ya guys ya. Lalu penambahannya adalah red protect guys, tapi itu opsional. Maksudnya opsional itu yang penting utamakan HP, block, dan touch kalau untuk tank ya guys ya. Untuk red protect itu kalau kalian menggunakan FF air saja itu sudah ada red protectnya guys. Gitu guys. Itu status yang jarang. Seperti damage peningkatan damage itu status yang jarang juga ya guys ya. Jadi memang rare untuk didapatkan guys. Tapi bisa didapatkan kalau kalian menggunakan air ya. Fiery air itu meningkatkan red protect kalian. Apa sih gunanya red protect? Untuk menangkal serangan, untuk mengurangi red penet lawannya guys ya. Seperti sekarang kan banyak sekali job-job yang mengutamakan setelah rilis balon tranquil itu, balon yang baru atau balon SP ya. Itu banyak sekali yang mengutamakan untuk penetrasinya karena menggunakan ninja ya guys ya. Gitu guys. Ini Mas Jul tulis dulu ya guys ya. Untuk tanknya ya guys ya. Untuk tank itu untuk basicnya adalah health point atau HP, lalu block, lalu touch ya guys ya. 3 itu yang utama ya guys ya. Jadi kalau untuk seperti red protect, lalu penurunan damage itu adalah opsional ya guys ya. Opsional. Jadi bisa kalian dapatkan dan bisa tidak guys. Tapi kalau untuk red protect itu otomatis ada saat kalian menggunakan air ya guys ya, fiery air atau water fiery. HP di sini maksudnya health point ya guys ya, bukan HP Android atau iPhone ya guys ya. Nanti ada yang ngira Mas Jul bilang HP ya, HP iPhone atau HP Android itu ya guys ya. Ini maksudnya health point ya guys ya, bukan HP yang kita gunakan ya guys. Maksudnya gitu guys. Jadi HP, touch, dan block ya guys ya. Lalu tambahannya adalah red protect. Ini red protect ini pasti bisa didapatkan dari air. Dan red protect ini adalah counter dari red penet ya guys ya. Semakin besar red protectmu maka skill red penetnya atau keakurasian dari lawan yang menggunakan
red planet itu akan semakin rendah seperti Archer ya. Archer kan jarak jauh dia ya. Dia kan mengandalkan red planet atau penetrasi. Kalau penetrasinya rendah otomatis serangannya pun akan sering miss ya atau sering meleset. Itu kegunakan red protect ya guys ya. Kenapa harus menggunakan red protect? Itu opsionalnya ya karena dia tank kan di depan guys. Mana ada tank di belakang guys. Tank di belakang bukan tank guys namanya guys. Gitu guys. Jadi tank itu kan wajib di depan guys. Oke, lalu itu kesalahan-kesalahan yang paling sering dilakukan ya guys ya. Ini sudah berapa? 4 ya. 4 kesalahan yang ini sering dilakukan. Lalu yang terakhir ya guys ya, untuk yang kelima. Yang kelima kesalahan yang paling sering dilakukan player awal. Boros seed pelangi guys. Ini paling sering guys. Boros seed pelangi. Ini yang menyebabkan karakter kalian jadi macet atau stuck guys. Apa sih yang boros? Gini guys. Jadi untuk seed pelangi itu kalau kalian free player itu tabung ya guys ya. Untuk apa? Kalian dari awal itu sudah temukan dulu basicnya guys. Mau tank atau mau DPS ya guys ya. Jadi masing-masing itu ada kelebihannya guys. Nah ini ya guys bisa dilihat untuk status ada yang ada yang lebih misalnya ini smash ya. Ini damage meningkat, Mas Jul tidak gunakan ya guys ya, bisa dilihat di situ. Jadi contohnya itu tadi Mas Jul mengutamakan basicnya guys ya. Kembali lagi untuk yang kesalahan yang kelima ya guys ya. Untuk seed pelangi yang boros ya guys, itu kalian itu sering sekali ya guys Mas Jul lihat awal-awal guys. Jadi kawan Mas Jul itu pun banyak guys, termasuk Mas Jul waktu awal bermain sama guys. Tapi setelah Mas Jul pahami itu ternyata seed pelangi itu kan susah sekali guys, apalagi setelah level 100 kita tidak akan mendapatkan quest seed pelangi ya. Gitu guys. Jadi seed pelangi itu hanya didapatkan dari quest, untuk main questnya hanya sampai level 100, sisanya itu dari quest fairy ya guys. Makanya harus nabung. Yang dimaksud nabung apa? Kalian tentukan dulu fairy-nya guys, mau apa. Jadi minimal 2 fairy yang kalian ingin bikin. Tapi sisanya untuk TE kalian gunakanlah fairy seadanya ya guys ya. Jadi TE usahakan hanya 4 sampai 10 itu sudah bagus guys. Nggak perlu harus kejar 1 2 3, nggak perlu. 4 sampai 10 sudah bagus sekali guys. Untuk DPS ya guys ya. Untuk DPS itu tentu saja ada seperti holy, seperti api, seperti tanah ya guys ya. Jadi kalian pilih dulu. Oh, aku kan setnya mau DPS. Jadi untuk itu karena ini gacanya baru angin, buat apa sih angin? Gitu guys. Seperti Mas Jul sekarang ini angin ya. Angin Mas Jul nggak ambil. Mas Jul ambilnya itu hanya holy dan api guys. Gitu guys, holy dan api. Kenapa holy? Holy itu nanti akhirnya akan menjadi counter semua elemen guys. Jadi kalau kalian punya 5 holy, sudah TE pun aman. Mau itu angin, mau itu tanah, mau itu api, mau itu air, kalian cukup gunakan holy. Untuk switchnya kalian tinggal gunakan elemen dasar. Eris pun nggak apa-apa dipakai. Kenapa? Ungu nggak masalah kok, bukan tank juga. Nah kalau tank pakai Eris itu baru malu guys. Tank kok pakainya Eris, nah itu baru malu guys. Jadi kadang kan banyak sekali yang gacha, kita ratakan aja deh, punya bintang 1 bintang 1. Nah ini kelirunya guys. Kalau kalian meratakan dan hanya bisa dapat bintang 1, bintang 2, bagus-bagus hanya bintang 3 ya. Itu kalian percaya aja kedepannya akan susah guys, akan sulit berkembang karakter kalian. Lebih baik fokuskan ke elemen yang kalian bikin. Itu. Dari toko Akron aja dapat 1.500 seed ya guys ya. Kalau 1 bulan berapa? 6.000 seed guys. Dari loginan bulanan kalian akan dapatkan link elemen. Dari event ini pun masih dapatkan kartu link. Nah, kan lumayan sekali itu disimpan ya guys ya, untuk FF basic ya guys ya. Gitu ya guys. Jangan diporoskan untuk aku ini tank. Aku pengennya api lah. Ini ada Ixora, ada apa, buat apa? Di konversi link aja ada kok, kita tukarkan aja. Misalnya Ixora ada di konversi link, Eri ada, Rose juga ada. Ngapain? Lalu yang ketiga ya gunakan aja yang ungu. Gitu. Kita untuk TE
gunakan empat elemen sama bisa kok. Mas Jul aja menggunakan hanya 4 nggak 5 kok. Kecuali untuk yang tanah ya, Mas Jul gunakan 5 memang kalau untuk tanah. Kalau untuk api, angin, air, apalagi air ya, maaf, apalagi angin, Mas Jul malah gunakan 3 angin 1 holi ya guys, itu ya guys. Ini masih aman gitu ya guys ya. Yang penting kita kejar 4 sampai 10 aja guys, nggak usah muluk-muluk harus 1 2 3, nggak usah gitu. Kita kejar 4 sampai 5 4 sampai 10 itu udah bagus sekali guys. Kita dapatkan IO kuning rutin setiap hari ya guys ya. Nanti didapatkan dari tambahan dari the top liga bukan atau the summit ya guys gitu guys. Jadi itu kesalahan-kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pemula ya guys ya. Jadi Porosit itu adalah kesalahan yang paling fatal guys. Kenapa? Itu karena setiap server baru ya guys, itu pasti hari ketiga akan ada holy guys. Sedangkan kebanyakan player yang bermain hari pertama gacha apa itu langsung dihabiskan guys. Nggak ditunggu dulu sampai holy muncul. Padahal holy itu akan sangat membantu. Hingga level 120, kalau sudah 120 kalian tidak menggunakan holy, menggunakan 4 elemen bisa lah save SEO nya ya. Gitu guys. Ya oke guys, sekian konten kali ini ya guys ya. Semoga dapat membantu kalian semua yang bingung dan yang sudah tanya ke Mas Jul. Terima kasih masukannya ya guys ya. Jangan lupa dukung terus Mas Jul ke 5.000 subscriber ya guys ya. See you next time guys. Bye bye.